Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu lahir dan batinnya. Video ini masih sharing tentang pengajuan kenaikan pangkat dengan menggunakan OPAK. Ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana tampilan untuk pengajuan yang diterima dan untuk pengajuan yang ditolak. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, apabila sedang proses penilaian, maka untuk status dari unsur yang kita ajukan ini tulisannya proses ya. Namun apabila sudah masuk ke tahap sidang atau proses penilaian, maka nanti yang proses akan berubah menjadi hijau apabila diterima seperti ini, dan berwarna merah apabila ditolak ya. Contoh misalkan ini untuk kegiatan menjadi pembimbing olimpiade, maka statusnya ditolak. Apabila kita penasaran kenapa sih ditolak, memang apa yang kurang, kita tinggal klik saja di sini, maka akan muncul keterangannya di sini. Jadi tidak termasuk dalam butir pengajuan yang dapat dinilai. Dan otomatis di sini nilainya menjadi 0. Berbeda dengan yang ditolak, yang diterima. Kalau yang diterima misalkan ini menjadi wali kelas, maka statusnya diterima, maka nilainya dinilai angka kredit hasil penilaiannya yang disetujuinya itu akan muncul nilai ya. Nilainya bisa jadi sesuai, kalau yang untuk PBM kegiatan tugas yang lainnya itu biasanya sesuai, namun biasanya dalam kegiatan PKB bisa jadi ada yang berbeda ya. Contoh misalkan seperti ini. Nah ini misalkan untuk diklat fungsional yang ini nilainya 1 ya. Yang disetujuinya juga sama 1 karena EPD-nya tadi lengkap ya, ada surat tugasnya, ada laporannya. Berbeda dengan yang ini statusnya ditolak. Statusnya ditolak dengan catatan bahwa nilai pengembangan diri itu berlebih ya. Jadi artinya penilai itu membuat unsur yang kita ajukan itu tidak diterima, diantaranya karena tadi nilai pengembangan dirinya berlebih. Yang diperlukan itu hanya 3, sehingga ada yang tidak diterima ya. Ini meskipun nilainya itu 2 ya, tidak diterima itu karena tadi mungkin sih untuk mengatur agar proporsinya tadi itu tetap 90, tidak kurang dari 90% dan unsur penunjangnya itu tidak lebih dari 10% gitu. Karena kalau ini besar, maka otomatis proporsi ke unsur penunjangnya juga akan menjadi lebih kecil ya, lebih besar ya. Nah ini yang lainnya diterima berwarna hijau ya. Untuk kegiatan kolektif juga sama, ada yang ditolak. Kemudian untuk artikel ilmiah ini yang diterima ya sesuai angkanya juga. Untuk yang ditolak keterangannya ini berkas tidak dilampirkan, padahal yang dilampirkan itu hanya bab yang kita buat saja, itu karena tidak melampirkan semuanya maksudnya ya. Karya teknologi tepat guna juga kalau melampirkan seperti tadi laporannya, isinya juga sama seperti ini. Jadi berdasarkan buku 4 itu harus outline-nya harus seperti ini. Ada lembar pengesahan ya. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar gambar, ada pernyataan yang ditandatangani di atas materai ya. Kemudian berikutnya bab 1 nya itu terdiri dari latar belakang, kemudian nama karya, tujuan sama manfaat. Untuk bab 2 itu proses yang dilakukan untuk merancang, mulai dari analisis, kemudian analisis perangkat lunaknya, kemudian diagram alirnya ya untuk rancangan, kemudian prosedur pembuatannya seperti apa, penggunaannya ya. Berarti di antaranya dibuktikan dengan hasil pembelajaran seperti apa ya. Kemudian bab 3 itu ada kesimpulan dan saran, dan terakhir itu adalah daftar pustaka ya. Jadi evidennya harus sesuai dengan, atau laporan yang kita buat itu harus sesuai dengan buku 4 ya. Apabila tidak ada di sini adalah pernyataan, maka bisa jadi tidak diterima juga ya gitu.
harus sama aja sesuai dengan yang ditentukan ya. Itu salah satu trik agar setiap epiden yang kita lampirkan itu diterima. Untuk contoh ini secara garis besarnya tadi ya, untuk lampiran itu tadi ya, untuk lampiran seperti yang ada di gambar yang tadi ya. Nah, untuk dokumennya juga selain dibuat ke dalam compact disc ya, dilampirkan pada compact disc, saya buat seperti ini juga. Jadi saya buat di dalam Google Drive ya, dibuat dalam Google Drive, mulai dari bukti PKG, kemudian karya inovatif yang saya buat, kemudian KGB ini untuk dokumen kepegawaiannya ya, PAK juga dokumen kepegawaiannya, kemudian sertifikat ini untuk pengembangan dirinya, kemudian untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan pendidikan berarti dicantumkan juga ya, termasuk untuk tadi untuk kepegawaiannya ya, dan diantaranya dupak, hasil unduhan dupak serta cetak bukti ya, cetak bukti, dan epiden untuk unsur penunjang. Saya buat semuanya seperti ini ya, dan linknya itu dicantumkan pada compact disc ya. Ini antisipasi saja untuk membantu apabila dokumen kita itu tidak terbaca. Nah, itu diantaranya salah satu trik agar dalam pengajuan itu bisa diterima ya, gitu. Karena berdasarkan pengalaman ternyata bisa loh mengajukan kenaikan pangkat dengan periode itu hanya 2 tahun. 2 tahun. Asal tadi berarti kita sudah memperhitungkan, jadi untuk guru tidak terbatas lagi oleh tahun, harus dipatok 4 tahun dan yang lainnya. Jadi selama nilai angka kredit kita sudah memenuhi yang sudah ditentukan, baik secara kumulatif maupun yang ini masing-masing untuk baik secara kumulatif terpenuhi maupun untuk masing-masing penilaiannya untuk pengembangan diri, karya inovatif dan unsur penunjang. Unsur penunjang ini 0 juga tidak jadi masalah, yang penting ini kumulatifnya terpenuhi, pengembangan dirinya terpenuhi, kemudian karya inovatifnya terpenuhi ya, asal ini semuanya terpenuhi ya. Jadi ketika kita mengajukan ini ternyata semuanya sudah hijau, sehingga nanti status yang di sini itu adalah cabang dinas, berarti kita bisa mempersiapkan berkas dan menyampaikannya ke KCD ya. Apabila proses penilaian sudah selesai, maka nanti akan ada keterangan seperti ini. Apakah status dupak kita itu diterima, nanti berwarna hijau, atau status dupak kita itu ditolak. Dan pada rekapitulasi biasanya akan muncul tulisan seperti ini, selamat Anda lulus ya. Nah, Anda lihat ini periodenya hanya pas 2 tahun ya. Jadi mulai dari 1 Juli 2019 sampai 30 Juni 2021 ya. Sehingga PKG yang saya lampirkan hanya tahun 2019 dan tahun 2020. Ya, tahun 2021 tidak bisa saya lampirkan karena PKG saja bulan November. Jadi dengan 2 tahun kita bisa naik pangkat melalui OPAK. Makanya Bapak Ibu silakan semangat ya untuk mengajukan kenaikan pangkat. Jadi apabila kita memenuhi setiap epidennya itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka insya Allah kita bisa naik pangkat dalam waktu 2 tahun melalui OPAK. Ini mempermudah kita. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.